Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kalau kita melihat data dari kawal pemilu, cukup menjadi perhatian sebenarnya begitu kan ya. Ini saya update 17 Februari 2024. Anies Baswedan secara keseluruhan, secara akumulasi ya dalam beberapa data yang masuk ini masih 30,54%. Sedangkan dari Prabowo 52%, terus kemudian Paslon 03 16% ya. Ini cakupan suaranya masih 15,61%. Nah, dari data yang muncul selama ini kita lihat saja dari beberapa akumulasi ini begitu kan ya. Nampaknya dari Papua Pegunungan itu masih belum ada karena agak terlambat di situ begitu kan ya. Karena ada pencoblosan susulan dan sebagainya. Ini cukup menjadi data sebenarnya kalau Pak Prabowo ini anjlok misalnya ya 3% saja ya menjadi 49%, maka bukan tidak mungkin akan terjadi dua putaran ini begitu. Jadi saya rasa perlu santai, perlu memahami itu begitu kan, data secara akurat di sini cukup membuktikan Anies Baswedan akan tinggi begitu kan. Coba kita lihat dari mana ya, dari DKI Jakarta begitu kan. Dari DKI Jakarta kira-kira Anies Baswedan menang nggak? Ya ini. Dari DKI Jakarta itu sudah membuktikan bahwa Anies Baswedan sangat unggul. Di sini 42,8%, 39,46% ya. Terus kemudian akurasinya ya 29,46%. Ini sudah membuktikan bahwa data-data yang seperti ini bukan tidak mungkin akan terjadi dua putaran. Tapi tunggu saja ya, karena ini DKI Jakarta. Coba kita lihat di Aceh begitu kan ya. Karena di Aceh itu menjadi penentu kemenangan bagi Anies Baswedan. Ini di Aceh itu hampir Anies Baswedan mendapatkan 1.201.986 dengan target 76,85%. Ini di Aceh, artinya Anies Baswedan menang di situ begitu kan ya. Anies Baswedan menang di situ. Paslon 02 21% begitu kan. Coba kita lihat dari Aceh Barat ya. Ini secara kalkulasi Aceh Barat itu sudah menduduki menang yang sangat luar biasa begitu kan ya. Sangat luar biasa. Tapi data dari Alubet ya, dari desa itu belum masuk di sini. Ini masih belum masuk begitu kan ya. Ini cukup membuktikan. Ini data-data dari dari TPS, terus kemudian 121 15 terus kemudian 0. Oke. Data ini cukup menjadi akurat bagi kita begitu kan, untuk membuktikan bagaimana apa yang terjadi dan kita lihat ya, ternyata di sini banyak nol sekali begitu kan ya, dari dari Ganjar ya tidak dapat apa-apa. Bahkan ini menjadi cukup dominan di sini. Maka disinilah peran penting untuk bisa mengakses, peran penting untuk bisa melihat data-data yang ada selama ini ya. Kita lihat saja ini akurasinya mungkin ya sama aja begitu kan. Tapi nampaknya ini kan dari Aceh begitu. Coba lihat dari Karanghampa ya. Ini cukup menjadi perhatian khusus begitu kan. Menang di situ begitu, artinya kalau sudah menang seperti ini bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi akan terjadi dua putaran. Ini data-data dari Aceh begitu kan. Secara akumulasi coba kita lihat saja. Aceh itu 76,85%, Bali 4,3%. Justru yang unggul di Bali di situ adalah Prabowo begitu kan ya. Yang kedua adalah Pak Ganjar. Terus kemudian di Banten itu cukup imbang lah ya, 37 sama 49,6%. Artinya selisih 200.000 begitu kan. Terus di Bengkulu 20 dan 868 ya, cukup dominan ya Prabowo di situ begitu. Maka saya pribadi melihat dengan asumsi data-data seperti ini ya, karena masih 52% sebenarnya begitu kan. 52% itu ya mungkin selisihnya dengan dengan bisa turun ya, bisa turun atau bisa terjadi dua putaran. Ya hanya membutuhkan 3 juta begitu untuk bisa turun ya seorang Prabowo ini begitu kan ya.
Kalau 3 juta misalnya Anies Baswedan naik menjadi 35, ini bukan tidak mungkin Prabowo juga turun di sini, juga akan terjadi 2 putaran. Tapi kita dari beberapa daerah kan masih belum ada. Kalau semisal ini pemilu diulang misalnya ada kerentanan kecurangan yang ada selama ini, maka kemudian ya akan ada pemilu ulang di daerah masing-masing. Ya, tentu ini walaupun tidak semua daerah tapi cukup menjadi perhatian bagi asumsi kita bahwa ya yang rawan kecurangan itu diulang. Misalnya lihat saja beredar berita-berita yang menjadi trending di X di Madura misalnya begitu kan. Bisa saja secara serentak ini akan diulang begitu kan. Kecuali ya Bawaslu-nya dan KPU-nya mereka ada laporan ya atau dari Panwassamnya begitu kan. Kalau ada laporan-laporan seperti itu, ini akan terjadi pemungutan suara ulang begitu kan. Tapi nampaknya hari ini Madura walaupun banyak muncul spekulasi dan video yang beredar, nampaknya sekarang ini KPU dan Bawaslu belum memberikan klarifikasi, apalagi Panwascamnya begitu kan. Ini yang mesti hati-hati di situ. Jadi saya berharap bahwa ini akan diulang ya. Saya berharap ini diulang biar apa? Biar masyarakat melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi, apakah ini ada tindak dugaan kecurangan besar yang terjadi ya, biar masyarakat melihat ya, jangan sampai demokrasi ini ya dicidrai dengan seperti itu begitu. Jadi saya berharap ya kalau kita merujuk pada data-data ini sebenarnya agak kecil sih angkanya begitu kalau bisa 2 putaran begitu kan ya. Anies Baswedan menang masuk 3 juta saja itu sudah menjadi catatan penting bagi kita bahwa ya dikawal pemilu itu akan menjadi sangat luar biasa begitu kan. Jadi nampaknya hari ini kita lihat saja bahwa data-data yang selama ini muncul begitu kan di berbagai daerah ya memang Anies Baswedan 30%, 30,54%, sedangkan paslon 02 52,92%. Itu cukup jauh dari angka mereka. Tapi untuk bisa putaran kedua ya Pak Prabowo mungkin ya kalau Anies Baswedan ada yang saya katakan tadi 3 juta misalnya, maka Prabowo ini akan menjadi sekitaran 48 49, tidak nyampe ya 50 begitu kan. Ya ini mesti kita tahu yang namanya data-data yang muncul begitu kan. Kalau kita bandingkan dengan akurasi dari internal koalisi perubahan, maka Anies Baswedan yang unggul di situ begitu. Jadi kita lihat saja nanti tanggal 20 bagaimana, apakah reaksi kita cukup menjadi dominan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.